Hai teman-teman, jadi di sini aku mau cerita. Di sini aku punya banyak banget stiker selama bulan Desember. Ini banyak banget guys, banyak banget. Dan ini selama sebulan aku tiap hari ke rumah sakit jagain orang tua yang lagi sakit, orang tua lansia yang aku jaga gitu kan. Jadi setiap kali kita mau masuk itu kita wajib cek suhu badan, dan juga kita akan dikasih stiker ini. Jadi ini banyak banget warna-warni guys. Jadi kalau kita ke sana, ke rumah sakit itu wajib bawa identitas, terus cek suhu badan, terus cuma boleh 2 orang yang berkunjung gitu guys. Jadi ini stiker aku banyak banget tuh, banyak banget kan. Dan ini gue rasa unik banget. Jadi kayak sebenarnya sih di sana ada tempat khusus buat kayak mereka kasih buat tempat nempelin kalau udah pas keluar dari rumah sakit itu. Di situ ada tempatnya kayak papan kecil gitu. Tapi kadang-kadang suka lupa, kadang buru-buru pulang ya kan, jadi ke bawah ke rumah dikumpulin, jadi banyak kayak gini guys, banyak banget. Tapi kalau yang hijau ini beda lagi, ini untuk yang khusus terapi gitu. Nah, gimana cara orang Singapura ngatasin corona, karena kan di sini kayak sekarang udah mau hampir habis ya. Itu juga yang ada cuma pendatang doang guys. Jadi kalau untuk yang nggak pernah keluar itu udah nggak ada virusnya gitu, tapi yang masih ada yang meningkat sih, kayak 1-2, tapi nggak nyampe 50 orang juga, dan itu juga pendatang yang kena gitu. Jadi orang Singapura di tahap pertama Januari tahun kemarin, pas tahap pertama itu kan udah lockdown ya, nggak boleh kemana-mana, dan juga beli sesuatu juga nggak boleh lama-lama. Terus kalau mau keluar juga nggak boleh ketemu temen, nggak boleh berkunjung ke rumah siapapun, sekalipun itu rumah orang tua, pokoknya nggak boleh gitu. Jadi itu udah tahap pertama, tahapnya gitu, nggak boleh kemana-mana, pokoknya bener-bener lockdown banget. Lu boleh keluar hanya untuk yang penting banget, misalnya kayak beli makanan gitu, dan juga tidak boleh dimakan di luar, wajib bawa pulang gitu, karena tempat duduknya itu kayak ditutupin semua gitu. Jadi benar-benar nggak ada yang bisa duduk, walaupun warungnya buka, nggak boleh makan di sana gitu guys. Jadi tahap pertamanya itu ya lockdown. Untuk tahap kedua boleh keluar, boleh, tapi bertamu juga masih dilarang, nggak boleh ketemu teman dulu yang beda-beda rumah gitu. Jadi untuk tahap kedua, kalau kita mau libur itu kita hanya boleh berkumpul 5 orang. Nah, peraturannya biar kita taat itu, orang Singapura melakukan kalau lebih dari 5 orang kita didenda $300 Singapura. Nggak peduli siapa kamu gitu, pokoknya kamu melanggar peraturan ya udah denda gitu. Dan semua ini yang satu kumpulan ini akan kena juga gitu guys. Jadi untuk tahap kedua
udah mulai membaik. Untuk tahap kedua, kita tuh orang-orang di Singapura itu boleh berkumpul dengan jumlah 8 orang. Nah, 8 orang ini udah lumayan rame juga kan, dan sampai sekarang masih sampai 8 orang juga. Dan yang menikah juga nggak boleh banyak ya, cuma sedikit gitu. Boleh melakukan kayak acara pernikahan, tapi nggak boleh rame-rame gitu guys. Nah, peraturan di Singapura itu di masa corona itu, kalau keluar rumah wajib pakai masker. Nah, sekarang udah ketiga kali apa ya, kayaknya ini udah keempat kali apa ketiga kali untuk pembagian masker untuk semua masyarakatnya. Asal kalau kita mau ngambil masker itu kita wajib pakai KTP gitu guys. Jadi kalau nggak ada KTP ya nggak bisa ngambil, karena ngambilnya itu kayak langsung otomatis dari mesin gitu, kayak mesin kita yang otomatis beli minuman yang di booth itu gitu. Jadi gitu guys mereka ngatasinnya. Dan kalau nggak pakai masker keluar rumah wajib didenda juga $300. Pokoknya dendanya itu serasa jauh lebih banyak daripada harga maskernya. Masker berapa sih gitu, secara dendanya itu kalau dirupiahin udah sampai 3 juta lebih gitu guys. Jadi siapa sih yang mau rugi? Ya mau nggak mau kita tetap harus disiplin, ngikutin peraturan gitu. Nah, dan juga rata-rata orang Singapura juga disiplin ya gitu, disiplin dan ngikutin aturan gitu guys. Dan ada lagi ini aku dapat ini guys, ini namanya token ya, namanya token, ada nama aku tuh, ini namanya token. Terus ini pertamanya ini buat para orang tua yang nggak bisa pakai handphone, atau bisa pakai handphone sih tapi kayak nggak bisa untuk yang urusan internet gitu, jadi mereka nyediain ini. Tapi sekarang kayak rata-rata hampir semua orang dapat ini, dan ngambilnya juga kita harus bawa KTP, karena ini tuh kayak pengganti KTP, dimana kita kalau mau ke mall atau mau ke kayak Indomaret, kayak NTUC gitu, kayak mall-mall kecil juga, ini kita tinggal bawa ini aja. Jadi kita nggak usah bawa KTP gitu, karena ini penggantinya KTP. Jadi identitas kita itu udah ada di sini gitu guys. Sini ada barcode-nya nih, di sini ada barcode. Jadi kita tinggal scan barcode ini, seperti kalau di identitas kita juga kan ada barcode-nya. Jadi kalau kita nggak usah bawa KTP, atau di handphone itu juga ada aplikasi Trace Together gitu kan. Trace Together itu kayak ya sama aja kayak gini. Jadi kemana-mana kita mau masuk mall, mau masuk supermarket gitu, kita wajib scan dan juga cek suhu badan. Dan sampai sekarang masih ada di tahun 2021 guys. Jadi orang Singapura itu ngatasin coronanya itu begitu, jadi nggak begitu langsung cepet teratasi ya gitu guys. Jadi ya enak sih, kayak nggak begitu mengkhawatirkan banget seperti di Indonesia kan. Sekarang kayak tiap hari kayak beritanya itu virus corona tuh makin meningkat juga gitu. Jadi itu dia guys peraturannya, sampai sekarang masih berlaku, dengan masker dan denda, dan juga scanning ini nih, di scan dulu gitu kalau mau kemana-mana.
Ini wajib sebenarnya sih, kita tinggal kalungin aja gitu. Cuman kita kadang-kadang kayak apa ya gitu, kayak ada ribetnya juga sih. Kalau di handphone kan kita tinggal buka aplikasi, terus kita scan, kita check in di situ. Nah, check innya kayak gini nih. Kita check innya di situ, terus ada check out juga gitu guys. Jadi mereka ngatasinnya kayak gitu. Nah, karena masih ada kayak orang kalau ngelihat Facebook aku itu selalunya pakai masker. Kalau di luar itu kadang-kadang mereka kayak gimana ya, kayak bilang lu ngapain sih pakai masker mulu gitu, kayak nggak terima banget gitu. Lu jelek banget ya gara-gara makanya pakai masker terus gitu. Ya emang kenapa kalau jelek? Ya bukan cuma ngikutin peraturan gitu. Kalau kita itu duit 3 juta itu nggak sedikit guys, 3 juta itu banyak gitu. Coba lo mikir, lo keluar sehari doang, dalam sehari terus lo melanggar peraturan, ngeluarin denda 3 juta, lo mikir gitu. Jadi kayak nggak enak aja, kayak kalau dibilang kayak ngapain sih pakai masker mulu, jelek banget ya mukanya gitu. Kayak ya ampun, nih orang kok sadis banget sih ngomongnya gitu. Kenapa sih nggak berpikir positive thinking aja di masa corona yang sekarang lagi rawan, apalagi di Indonesia gitu. Tapi memang sih mungkin mereka nggak tahu akunya di mana, terus orangnya asal nyeplok aja gitu. Karena memang kita wajib mengikuti peraturan, dan orang yang ngomong tersebut juga lu masuk ke sini dalam sehari lu menjadi orang yang disiplin. Karena kayak di Indonesia lo bebas merokok, masuk sini lo nggak bisa bebas merokok gitu. Jadi kayak di mana-mana peraturannya dan dendanya itu banyak. Dan juga kalau kamu buang ludah sembarangan juga didenda. Kalau nggak percaya nih, ada nih, buang ludah sembarangan dia didenda. Padahal buang ludah itu dia pas waktu di kuburan. Lo bayangin dia kuburan, mungkin dia ziarah kali ya, terus ngeludah. Dimana-mana itu ada CCTV guys. Jadi lu kayak hal sedikit pun lo nggak bisa sembunyi gitu. Lo nggak bisa nyembunyi apa, karena lo juga kayak buang tisu sembarangan. Kayak gue pernah punya temen lagi jalan-jalan di Marina, terus dia kayak lupa atau apa, dia kayak tinggal lempar tisu sembarangan di jalan gitu. Sampai pulang dia inget-inget itu tisu. Takutnya apa? Takutnya dia kena denda karena buang tisu. Di mana-mana kan ada CCTV. Jadi kalau mereka ngecek itu CCTV pasti ketahuan gitu guys. Karena mereka tahu kita kemana aja. Kayak ini gue bawa kemana-mana, ini gue scan, jadi mereka tahu kalau misalnya aku kena corona atau kena covid, mereka tahu aku kemana aja seharian itu gitu. Jadi nggak kayak gampang banget lu jalan ke sana, lu jalan kemari, itu nggak gampang gitu. Jadi kalau misalnya gue libur di hari Minggu itu, kalau misalnya gue ke mall, gue makan kayak di warung yang lumayan lah ya, kecuali di pasar gitu. Kayak di pasar itu enggak, kalau di pasar. Tapi dulu pas lagi lockdown ke pasar itu juga ada peraturannya guys. Itu udah pasar yang kayak di Indonesia, bukan supermarket itu, tapi pasar biasa gitu, pasar basah. Kalau mau ke pasar itu, apalagi yang namanya pasar Gelang itu, Gelang Serai ya, itu daerah orang Melayu. Nah kalau ke Gelang itu dulu pasti waktu pas lockdown, di situ ada peraturan dari nomor KTP-nya atau ID-nya yang ganjil genap. Jadi
Kalau nomor lo genap, buntutnya genap, istilahnya lo hari ini genap, besok ganjil. Lo pergi besok, lo nggak bisa masuk. Percuma, karena pasarnya itu pintunya cuma satu pintu masuk, satu pintu keluar. Jadi benar-benar dikelilingin pagar gitu, nggak bisa sembarangan masuk, walaupun itu namanya pasar gitu guys. Dan ada juga beberapa mall ini dikasih peraturan juga dengan peraturan ID kita atau nomor identitas kita itu ada ganjil genapnya gitu. Tapi aku nggak pernah ke sana karena di sana itu kayak penuh banget, selalu kayak penuh orang, rame banget deh pokoknya. Jadi aku paling males yang namanya desak-desakan itu, aku nggak suka. Ada juga harus ngantri gitu, kayak males banget guys gitu. Jadi sampai sekarang udah di 2021 peraturan itu masih ketat banget berlakunya gitu, dengan peraturan wajib pakai masker kalau di rumah, kalau di luar rumah. Kalau misalnya lo lupa nih, lo jalan di mall atau pokoknya di luar rumah deh, lo jalan gitu, terus lo nggak pakai masker, apalagi lo di dalam mall dengan keramaian yang banyak orang, lo lupa pakai masker tuh, otomatis mata semua orang itu pasti kayak langsung merhatiin gitu ini. Tapi mereka sih, karena aku pernah sekali aku lupa pakai masker habis makan gitu kan, karena belum nggak terbiasa banget gitu kan pakai masker, jadi lupa. Tiba-tiba kalau lo jalan itu kayak lo ngerasa aneh gitu. Kenapa aneh? Kayak orang-orang ngeliatin gitu kok. Mungkin pikirannya ini orang kok nggak pakai masker gitu kali ya. Tapi kita punya kesadaran sendiri kenapa orang ngeliatin gitu. Jadi kita, oh gue nggak pakai masker gitu. Jadi otomatis kita juga langsung pakai masker guys. Dan juga nggak boleh pulang kampung. Padahal gue pengen banget pulang kampung, nggak bisa pulang kampung guys, karena ke Batam tutup. Terus kalau mau pulang boleh, tapi bayar. Makanya kemarin pas bulan Desember nggak bisa pulang karena harus karantina. Jadi ribet banget urusannya gitu guys ya. Sampai sekarang orang-orang petugas dari MOM itu masih keliling untuk tugas ngecek orang-orang yang nggak pakai masker. Jadi kayak pemeriksaan gitu. Mereka meriksa siapa yang kumpul lebih banyak dari jumlah yang ditentukan, dan juga meriksa siapa tahu ada yang nggak pakai masker gitu guys. Jadi memang masih aktif banget sampai sekarang gitu. Jadi kayak di sini kayak ngerasa nyaman aja sih, bener-bener semua orang ngikutin peraturan gitu. Kalau orang Indonesia kan kebanyakan pakai masker tuh di sini. Kalau kita wajib di sini, ketutup sampai sini, wajib 100% kita harus pakai. Kalau orang Indonesia maskernya di sini nih, di bawah gitu guys. Kan aneh kan? Itu dia tentang cerita orang Singapura ngatasin corona. Salah satunya dengan stiker-stiker ini guys. Lihat nih stikernya. Banyak banget punya gue, sampai sekarang juga masih sering keluar, masih sering ke rumah sakit, tetap masih ada stikernya, masih berlaku banget. Tapi kalau ke tempat yang lain nggak tahu ya. Kalau ke tempat yang lain cuma scanning aja sih, cuman scan aja KTP-nya gitu. Kalau nggak scan ini, ada nama gue nih di sini. Ini isinya kayak KTP sama nomor telepon gitu. Jadi nomor handphone gue udah terdaftar juga di sini. Gitu guys. So ya itu dia
cerita tentang corona selama di Singapura yang berlaku sampai sekarang di 2021.